di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, cerdas, dan memiliki cita-cita besar. Sejak muda, Arman bertekad mengubah nasib keluarganya yang sederhana. Demi mengejar kesuksesan, ia rela meninggalkan kampung halaman dan merantau ke kota. Sementara itu, Fatima adalah seorang gadis cantik yang dikenal karena kelembutan hati dan kesopanannya. Tutur katanya selalu halus, penuh adab, dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Senyumnya sederhana, tetapi mampu menghadirkan ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Sejak kecil, Fatimah dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun kaya akan nilai-nilai agama. Ayahnya mengajarkan pentingnya kejujuran, sedangkan ibunya selalu berpesan agar selalu menjadi perempuan yang menjaga kehormatan, rendah hati, dan ikhlas dalam membantu sesama. Setiap selesai sholat subuh, Fatimah terbiasa membaca Al-Quran sebelum memulai aktivitasnya. Di sore hari, ia membantu ibunya berjualan, lalu menyempatkan diri mengajar anak-anak kecil mengaji di musala dekat rumah. Karena akhlaknya yang baik, hampir seluruh warga kampung mengenalnya sebagai gadis yang santun dan penuh kasih. Meski banyak pemuda yang datang ingin mengenalnya lebih dekat, Fatimah tidak pernah mudah membuka hatinya. Bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, akan tetapi karena ia percaya bahwa cinta yang baik harus dijaga dengan cara yang baik pula. Ia lebih memilih memperbaiki diri sambil menyerahkan urusan jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu nama yang selalu ia simpan dalam doa. Nama itu adalah Arman. Sejak masa sekolah, Fatimah telah mengagumi Arman. Bukan karena wajahnya yang tampan atau cita-citanya yang tinggi, melainkan karena ia melihat sosok pemuda yang rajin bekerja demi membahagiakan ibunya. Diam-diam, setiap selesai sholat malam, Fatimah memohon kepada Allah agar jika memang Arman adalah jodohnya, semoga Allah mempersatukan mereka dalam ikatan yang halal. Sayangnya, Arman tak pernah menyadari semua itu. Fokusnya hanya tertuju pada impian dan kesuksesan. Ia mengira kebahagiaan hanya bisa diraih dengan harta, jabatan, dan kehidupan yang mapan. Ia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang setia menunggu, mendoakan, dan berharap ia suatu hari akan kembali membawa cinta yang selama ini tak pernah terucap. Hari terus berlalu, Arman pun berniat untuk pergi ke kota untuk mengejar masa depan. Di balik keberangkatannya, ada seseorang yang diam-diam, yang selalu mendoakan dan menunggu kepulangannya. Gadis itu bernama Fatimah. Meski tak pernah diucapkan, hati Fatimah telah lama menyimpan rasa cinta kepada Arman. Namun Arman tak pernah menyadarinya. Baginya, cinta hanyalah penghalang menuju kesuksesan. Ia berpikir, semua itu bisa dipikirkan nanti setelah cita-citanya tercapai. Hari demi hari berlalu, Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya di kota. Ia berhasil mendapatkan jabatan yang baik, memiliki rumah yang mewah, kendaraan mahal, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun semakin tinggi ia melangkah, semakin jauh pula ia meninggalkan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia jarang pulang, telepon dari ibunya sering tidak diangkat. Pesan-pesan Fatimah hanya dibaca tanpa balasan. Bahkan ketika ibunya berkata, "Nak, Fatimah sering datang membantu ibu. Dia gadis yang sangat baik." Arman hanya menjawab singkat, "Nanti saja, Bu. Aku sedang sibuk." Fatimah tidak pernah marah. Ia tetap datang membantu ibu Arman. Saat ibu Arman sakit, Fatimah yang mengantar ke puskesmas. Saat musim panen tiba, Fatimah ikut membantu tetangga memanen sawah milik keluarga Arman. Ia melakukan semuanya tanpa berharap balasan. Karena cintanya bukan sekadar ingin memiliki, melainkan ingin melihat orang
Yang dicintainya tetap bahagia. Bertahun-tahun berlalu. Suatu hari, kabar duka datang. Ibu Arman meninggal dunia. Saat menerima telepon itu, dunia Arman seperti berhenti berputar. Ia pulang secepat mungkin. Namun semuanya sudah terlambat. Ia hanya mampu memeluk jasad ibunya yang telah terbujur kaku. Tangisnya pecah. "Maafkan Arman, Bu." Arman terlambat. Di sudut rumah, Fatimah ikut menangis. Namun ia memilih diam. Ia tahu saat itu bukan waktunya mengungkapkan perasaannya. Setelah pemakaman selesai, Arman mulai menyadari banyak hal. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa sunyi. Tidak ada lagi suara ibunya memanggil namanya. Tidak ada lagi makanan hangat yang menunggunya. Dan hanya Fatimah yang masih datang membersihkan rumah setiap pagi. Arman mulai memperhatikan sosok gadis itu. Ia melihat ketulusan yang selama ini luput dari pandangannya. Ia mulai merasa nyaman setiap berbicara dengannya. Luka di hatinya perlahan sembuh karena kehadiran Fatimah. Untuk pertama kalinya, Arman menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang seseorang yang tetap bertahan ketika dunia meninggalkan kita. Hari-hari berlalu, perasaan itu tumbuh semakin dalam. Suatu sore, di bawah langit jingga, Arman memberanikan diri menemui Fatimah. Fatimah. "Terima kasih sudah menjaga ibu selama ini." Fatimah tersenyum. "Itu sudah menjadi kewajibanku." Arman menarik napas panjang. Jantung berdetak tidak karuan. Dengan memberanikan diri, Arman berkata, "Fatimah, kalau aku meminta kesempatan, apakah kamu mau menemaniku sampai tua?" Pertanyaan itu membuat Fatimah terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan tanpa menyadarinya terduduk sambil sesekali menghapus air mata yang jatuh. Namun beberapa detik kemudian, ia tersenyum tipis. "Maafkan aku, Arman." Aku, dan Fatimah kembali menahan tangis. Arman terkejut. "Fatimah, kenapa? Ada apa?" tanya Arman. Lalu Fatimah mengeluarkan sebuah undangan dari tasnya. Fatimah berkata sambil memberikan undangan itu, "Minggu depan aku akan menikah." Seakan petir menyambar, Arman tak mampu berkata apa-apa. Dan bibir menjadi kaku. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Ia baru sadar, cinta itu memang ada. Namun ia datang terlambat. Fatimah melanjutkan dengan suara pelan. "Aku pernah menunggumu bertahun-tahun. Aku percaya suatu hari kamu akan kembali. Telah lama aku menyimpan perasaan ini. Aku menunggumu, Arman. Aku mencintaimu, Arman. Tapi penantian juga punya batas. Seseorang datang melamarku. Dia mungkin tidak sekaya kamu. Tapi dia hadir ketika aku merasa sendirian. Tanpa bisa menahan rasa pilu." Fatimah masuk ke dalam kamar. Air mata Arman jatuh tanpa mampu ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Bukan karena kematian, tetapi karena kesempatan yang tak akan pernah kembali. Hari pernikahan Fatimah pun tiba. Arman berdiri jauh di antara para tamu. Ia melihat Fatimah mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya penuh kebahagiaan. Arman tersenyum, meski air matanya terus mengalir. Dalam hati ia berkata, "Semoga kamu bahagia, meski bukan bersamaku." Hari itu Arman belajar satu pelajaran yang sangat mahal. Kesibukan tidak boleh membuat kita menunda mengungkapkan rasa sayang. Karena waktu tidak pernah menunggu siapapun. Kita sering berpikir masih ada hari esok, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Padahal belum tentu. Ada orang yang diam-diam mencintai kita dengan tulus. Ada orang yang setiap malam mendoakan kita. Ada orang yang selalu menunggu kabar dari kita. Namun bila terus diabaikan, mereka juga akan lelah. Dan ketika mereka memilih pergi, penyesalan tak lagi mampu mengubah keadaan.
Beberapa tahun kemudian, Arman memilih kembali tinggal di kampung. Ia mulai mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Ia membantu anak-anak belajar mengaji, merenovasi surau yang dulu menjadi tempat ia dan Fatimah belajar Al-Quran. Setiap selesai sholat maghrib, Arman duduk sendirian di serambi surau. Bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk mengingat bahwa setiap kesempatan adalah amanah dari Allah. Ia sadar Allah telah mengajarkannya pelajaran yang sangat berharga, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, melainkan tentang menghargai seseorang sebelum kehilangan. Sahabatku, jika hari ini masih ada orang tua yang menunggu kepulanganmu, pulanglah. Jika masih ada sahabat yang selalu peduli kepadamu, hargailah. Jika ada seseorang yang mencintaimu dengan tulus karena Allah, jangan sia-siakan hanya karena merasa masih punya banyak waktu. Karena penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan seseorang yang dulu selalu ada, namun kini hanya tinggal kenangan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak menunda kebaikan, tidak menunda meminta maaf, tidak menunda berbakti kepada orang tua, dan tidak menunda menghargai cinta yang tulus. Sebab cinta yang datang terlambat seringkali hanya menyisakan air mata dan penyesalan.